Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Jangan Berzina. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9a dan ayat 11 sampai dengan 16. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 9c dan ayat 13 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 15 sampai dengan 16. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 dan tanggal 12 Juni tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32 merupakan bagian dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 48 yang berbicara tentang pandangan Yesus Kristus mengenai hukum Taurat. Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 48 dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Mari kita kembali kepada tema kita pada hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, apa yang disampaikan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32 menurut penulis sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Karena Ayub dari dahulu sudah menyadari betapa pentingnya menjaga mata dan hati, juga tangan serta kaki, supaya tidak jatuh ke dalam persinahan. Ayub bahkan sudah menentukan batas pandangannya. Kita bisa baca dalam kitab Ayub 31 ayat 1 dan menyadari bahwa hati bisa mengikuti pandangan. Kita bisa baca dalam kitab Ayub 31 ayat 7, sehingga pada akhirnya hati yang tercemar itu akan menghasilkan perbuatan yang najis pula. Kita bisa baca dalam kitab Ayub 31 ayat 9 sampai dengan 11. Sahabat kuntum yang terkasih, pandangan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32 lebih radikal lagi, di mana setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 5 ayat 28. Itu berarti
Kita semua sesungguhnya punya potensi untuk melakukan zina jika kita tidak bijaksana dalam mengolah pikiran dan budi yang kita miliki saat ini. Yesus Kristus hanya menyatakan di dalam Injil Matius 5 ayat 27, yaitu jangan berzina. Tidak ada tambahan apapun. Kutipan dalam ayat tersebut sama persis dengan isi kitab Keluaran 20 ayat 14 dan kitab Ulangan 5 ayat 18. Sama seperti larangan untuk membunuh di Injil Matius 5 ayat 21 sampai dengan 26, Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini juga lebih menyoroti esensi dari suatu tindakan. Bukan apa yang terlihat saja, melainkan apa yang tidak terlihat. Bagi Yesus Kristus, yang mesti dikendalikan dan diperhatikan adalah pikiran, hati, dan budi kita sendiri. Sebab semua yang keluar dari dalam diri bermula pada keinginan dan kehendak yang lahir dari pikiran, hati, dan budi. Suatu tindakan adalah suatu produk dari sebuah kualitas hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita bisa baca dalam Injil Matius 15 ayat 19. Itulah yang disoroti dalam bagian ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, jika kita mampu mengekang, mengendalikan, dan mengolah berbagai keinginan, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tentu kita tidak mudah terjerumus dalam perilaku zina. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengolahan diri secara terus-menerus agar kita tidak jatuh dalam kubangan perzinahan yang menggelapkan. Di sisi lain, kita pun diajak agar tidak memancing dan menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa perzinahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Perkembangan mode yang semakin cepat dan maju hendaknya tidak melunturkan niat kita pula untuk senantiasa berpenampilan dan bertindak sopan, wajar di depan umum. Begitu juga dalam menyikapi derasnya arus informasi dan teknologi dalam dunia maya yang kini sudah ada dalam genggaman tangan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, dari Injil Matius 5 ayat 29 sampai dengan 30 dan Injil Matius 18 ayat 8 sampai dengan 9 tertangkap pesan jelas serta kuat bahwa keselamatan rohani lebih penting daripada keselamatan fisik. Keutuhan hidup di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus lebih penting daripada keutuhan hidup di depan manusia. Kehidupan dalam kekekalan lebih penting daripada kehidupan yang sementara di dunia. Dan kita harus rela kehilangan apapun dalam kehidupan kita, bahkan yang kita anggap begitu penting, asalkan kita dapat menang melawan godaan. Kemenangan melawan godaan tidak diraih dengan bayaran yang murah dan upaya yang asal-asalan. Kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang berharga supaya kita mendapatkan yang lebih bernilai. Sahabat Kuntum yang terkasih, sementara dari Injil Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32, menurut penulis ada hal menarik yang harus dilakukan, yaitu memelihara perjanjian nikah dengan kesungguhan di dalam kasih, kesetiaan, gairah, perasaan cinta yang mendalam, dan takut akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangan menjalani pernikahan yang hanya formalitas, mengingat kasih Yesus Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kita bisa baca dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33 dan dari kitab surat pertama Petrus bab 3 ayat 1 sampai dengan 7. Suami yang tidak mengasihi istrinya meskipun tidak berzina bisa jadi telah melanggar kekudusan pernikahan dan sangat dibenci oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara istri yang tidak mau tunduk kepada suami meskipun tidak berzina bisa jadi sudah menghina Allah Tritunggal Maha Kudus dengan melanggar perintahnya. Pernikahan yang mengabaikan kehangatan kasih, keintiman, dan kedekatan yang terus dipelihara adalah pernikahan yang tidak akan mempermuliakan nama Allah Tritunggal Maha Kudus dan menyengsarakan pasangannya. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar merahmati kita dengan Roh Kudus-Nya,
agar kita sanggup menjaga kekudusan dan kesucian jiwa serta raga kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, ingatlah Injil Matius 5 ayat 29 sampai dengan 30 dan Injil Matius 18 ayat 8 sampai dengan 9. Di mana lebih baik masuk ke dalam surga sambil meraba-raba dalam kebutaan daripada berlari kencang dengan mata terbuka menuju neraka. Lebih baik berjalan sempoyongan tanpa lengan menuju ke surga daripada berjalan tegap dengan penuh keseimbangan menuju neraka. Dan lebih baik masuk ke dalam surga sambil tertatih-tatih karena timpang daripada melompat tinggi dengan 2 kaki menuju neraka. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.